Dulu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapira selaku moderator dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tentang analisis silabus. Dengan anggota kelompok ada Mila Juniati, Widya Fauzia, dan Sefilia Insyirah. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu pengertian silabus. Silabus adalah rencana pelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetisi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh tiap satuan pendidikan. Tiap satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang implementasi kurikulum yang mencakup kegiatan pembelajaran, pengelolaan kurikulum berbasis sekolah, kurikulum, dan hasil belajar, serta penilaian berbasis sekolah. Untuk materi selanjutnya itu pengertian silabus menurut kurikulum 2013 akan dijelaskan oleh Widya Fauziah. Kepada Widya Fauzia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan kurikulum dan KTSP. Yang pertama kurikulum 2013. Menurut kurikulum 2013, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi ini. Inti, kompetensi dasar, materi pelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi-materi pokok pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Yang selanjutnya, KTSP. Dalam KTSP, silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian hasil belajar. Terima kasih. Terima kasih kepada Widya Fauzia. Untuk selanjutnya ada pengembangan silabus akan dijelaskan oleh Mila Juniati. Kepada Mila dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya menjelaskan tentang pengembangan silabus. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah. Kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP dan pendidikan dan dinas pendidikan. Yang pertama, sekolah dan komite sekolah. Pengembangan silabus adalah sekolah bersama komite sekolah. Untuk menghasilkan silabus yang bermutu, sekolah bersama komite sekolah dapat meminta bimbingan teknis dari perguruan tinggi, LPMP, dan lembaga terkait seperti Balitbang Depdiknas. Yang kedua, kelompok sekolah. Apabila guru kelas atau guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru kelas atau guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan dipergunakan oleh sekolah tersebut. Yang ketiga, musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Beberapa sekolah dan atau sekolah-sekolah dalam sebuah yayasan dapat bergabung untuk menyusun silabus. Hal ini dimungkinkan sebab sekolah dan komite sekolah karena sesuatu hal belum dapat melaksanakan penyusunan silabus. Kelompok sekolah ini juga dapat meminta bimbingan teknis dari perguruan tinggi, LPMP, dan lembaga terkait seperti Balitbang Depdiknas dalam menyusun silabus. Yang keempat, dinas pendidikan. Dinas pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim
yang terdiri dari para guru yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih kepada Mela Juniati yang sudah menjelaskan materinya. Untuk materi selanjutnya ada langkah-langkah pengembangan silabus yang akan dijelaskan oleh Sofilia Insyirah. Kepada Sofilia Insyirah dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama ada mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, urutan berdasarkan hierarki konsep, disiplin ilmu, dan tingkat kesulitan materi. Yang kedua, ada keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Yang kedua, mengembangkan kegiatan pembelajaran, yaitu dengan mempertimbangkan 1. Potensi peserta didik, 2. Relevansi dengan karakteristik daerah, yang ketiga tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang keempat ada kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang ketiga ada merumuskan indikator pencapaian kompetensi, yaitu indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat ada penentuan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian yaitu penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Penilaian menggunakan acuan kriteria. Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Yang keempat ada hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Yang kelima ada sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Yang kelima ada menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Yang keenam ada menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan objek dan bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Terima kasih. Terima kasih kepada Sofilia Insyirah yang sudah memaparkan materi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kita. Jika ada yang ditanyakan bisa lewat forum diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.